Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1058 sampai tahun 1062 berderak. Pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiao Yan perlahan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga yang samar melayang di seluruh taman itu memberi hati seseorang perasaan yang tenang. "Apakah kamu sudah bangun?" Suara yang jelas dan indah tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya tampak memperlihatkan sosok memikat yang membentang dari leher hingga pinggulnya. Xiao Yan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam Burning Flame Valley. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah itu berdiri. Sosoknya yang tinggi ditonjolkan dengan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjukkan senyuman cerah. "Nama saya Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini." Saat mereka berdua berdiri dekat satu sama lain, Xiao Yan bisa mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat kemerahan di wajah cantik Tang Huo'er. Xiao Yan telah mengalami cukup banyak keindahan selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo'er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan Cailin yang mempesona, tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampak anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiao Yan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun Nona Tang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo'er. Anda dapat dianggap penyelamat saya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu jauh." Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi memanggilnya. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin menyempurnakan pil bodhisattva api untuk wanita di depannya ini. Namun, bukanlah tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. "Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Kurasa kamu berniat mencarinya sekarang, kan?" Mata cantik cerah Tang Huo'er menyapu Xiao Yan saat dia tertawa dengan cara yang manis. "Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Huo'er." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. "Ikuti saya, tapi saya juga ingin bertanya mengapa Anda begitu tertarik dengan api 3 misterius api langit di lembah api terbakar saya." Tang Huo'er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya agak penasaran tentang mengapa dia menginginkannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cocok untuk saya latih." Tang Huo'er agak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu, tapi ayahku telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk mempraktikkan Skyfire Tree Mysterious Cheng." Kata-katanya menyebabkan Xiao Yan menjadi tumpul, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo'er yang agak berapi-api. Dia tanpa sadar dan tertawa getir. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa saat melihat Xiao Yan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin di depan. Dia berbicara dengannya saat dia berjalan. "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, saya secara alami tidak akan bisa banyak bicara sekarang karena ayah telah berjanji kepadamu. Namun, saya akan mengingatkan Anda bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Bahkan jika ayah telah memberi Anda kesempatan,
akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan perubahan misterius 3 Misterius Skyfire jika Anda tidak memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. 3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati dari Burning Flame Valley. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Meski begitu, dia sudah datang ke tempat ini. Mengapa dia akhirnya menyerah? Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid Burning Flame Valley. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus di dalam Burning Flame Valley, dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, cukup untuk membuat kagum semua orang di lembah tersebut. Xiao Yan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Para murid dalam Burning Flame Valley akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Selama beberapa hari ini Xiao Yan tidak sadarkan diri. Pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid dalam Burning Flame Valley. Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. 3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia teratas dari Burning Flame Valley. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas masalah seperti itu. Bagaimanapun, bagian dalam Burning Flame Valley masih memiliki dewan tetua. Orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya upaya ini tidak akan mudah. Namun, Anda dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahu Anda karena dia berjanji kepada Anda. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, tampak takut Xiao Yan akan memiliki pemikiran lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi kepala lembah Tang, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya padanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan berhasil memasuki aula besar dengan dipimpin Tang Huo'er. Pada saat ini, atmosfer di dalam aula besar itu agak menekan. Ada cukup banyak murid yang bersenjata lengkap dari Burning Flame Valley di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih khusyuk. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Zhen, yang penuh dengan kehidupan, masih di kursi pemimpin. Namun, ada 2 orang tua berambut putih, berjubah merah mengapitnya. Kedua orang ini memakai wajah sedalam air dan memiliki aura perkasa meski tidak menampakkan amarah. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah Douqi yang agung yang secara samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari level Tang Zhen yang tak terduga, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah 2 pria tua berambut putih ini. Para tetua ini memiliki kekuatan yang besar. Penatua Chihuo, yang telah membawa Xiao Yan ke Burning Flame Valley, ada di antara mereka. Jelas, mereka adalah tetua dari Burning Flame Valley. Yan Xiao menyapa kepala lembah Tang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di dalam aula besar dan banyak tatapan yang terfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, seperti apa kesembuhanmu? Mata Tang Zhen menyapu Xiao Yan, senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api langit 3 api misterius lembah api terbakar saya, kan?
suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiaoyan melirik dan melihat bahwa itu milik seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Tang Zhen. Xiaoyan perlahan mengangguk di hadapan pertanyaan orang tua itu. Aku yang dulu adalah tetua ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen. Kali ini, Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Aku yang dulu akan mewakili Burning Flame Valley dan terima kasih di sini. Ekspresi Wu Chen acuh tak acuh. Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan. Namun, api tiga misterius api adalah rahasia yang lembah api pembakaran saya tidak akan memberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah api terbakar. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan mengubah kondisi Anda? Seperti yang diharapkan, Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tetua ketiga, aku yang dulu telah berjanji pada teman muda Xiaoyan, apakah Anda mencoba membuat saya memakan kata-kata saya dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Tetua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen sebelum menjawab, meskipun kepala lembah telah berjanji kepadanya, sesuai dengan aturan. Aturannya sudah mati saat orang masih hidup. Aku yang dulu adalah kepala lembah. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak memiliki sedikit pun otoritas ini, Tang Zhen dengan samar berbicara. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia biasa. Mungkin bahkan tetua pertama akan berpikir dua kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang tetua di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiaoyan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan. Apalagi teman muda ini, yang dipanggil Yan Xiao, akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Jangan beritahu saya bahwa kepala lembah ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Cheng kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Zhen juga terkejut dengan kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat melalui upaya Xiaoyan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, dia tidak mengekspos Xiaoyan. Penatua kedua telah melebih-lebihkan masa muda saya. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Oleh karena itu, saya menyembunyikan penampilan saya karena penatua kedua tidak menyukainya. Saya akan menghapusnya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Tetua kedua itu menatap Xiaoyan dengan saksama. Matanya menyipit, sesaat kemudian dia tiba-tiba dan dengan lemah berkata, "Tadi, aku yang dulu secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains." Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda tak dikenal dan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, pemuda ini telah menyerbu ke Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng King Air dari Wind Lightning Pavilion dan pergi. Elder kedua mengabaikan ekspresi Xiaoyan saat dia terus berbicara sesuka hatinya. Ada kedipan yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo'er di samping. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu disebut Xiaoyan. Tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. Segera, dia menatap Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, aku yang dulu berpikir bahwa Xiaoyan dan Yan Xiao harus menjadi satu dan sama, kan? Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat pemuda kurus yang hadir. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan perbaikan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Wind Lightning Pavilion mungkin tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun,
Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah dendam padanya. Dari sini, orang bisa tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik laki-laki tua berjubah merah itu dan dengan lemah berkata, "Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya." Pria tua berjubah merah, yang juga merupakan elder kedua dari Burning Flame Valley, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan Anda dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari Wind Lightning Pavilion, di mana Anda telah memperoleh gerakan 3000 petir. Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Chain of My Burning Flame Valley. Jangan beritahu saya bahwa Anda tertarik pada teknik Do orang lain." Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk mempertanggungjawabkan penatua kedua mengenai hal ini. Adapun api 3 misterius Skyfire, saya memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatan perubahan misterius 3 misterius ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke Burning Flame Valley. Apakah saya tertarik pada teknik Do orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dikelola oleh penatua kedua." Kata-kata Xiao Yan terus terang. Oleh karena itu, ekspresi sesepuh kedua sedikit mengempis. "Xiao Yan, tempat ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Itu tidak akan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan cara yang sombong." Elder ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiao Yan terlalu malas untuk diganggu dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya melihat ke arah Tang Sen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala Lembah Tang, aku telah datang ke lembah api yang terbakar untuk perubahan misterius 3 misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Chain adalah rahasia Burning Flame Valley yang tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata dan Xiao Yan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepala saya di masa depan. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku yang dulu pasti akan menepati janjiku." Tang Sen melambaikan tangannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Xiao Yan. Aku yang dulu juga sadar akan aturan di lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan perubahan misterius 3 misterius kepada Xiao Yan. Menurut aturan lembah, para murid inti dapat memperoleh perubahan misterius 3 misterius Skyfire setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah." Suara Tang Sen mengandung ketegasan di bagian akhir. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Sen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu jika topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" Orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan Skyfire Tree Mysterious Chain mendarat di tangan Xiao Yan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan segala cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Sen sedikit tenggelam. Dia segera menjawab, "Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik ujian." Hati tetua kedua bersuka cita ketika dia melihat Tang Sen sedikit kurang keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini memiliki implikasi yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu,
saya yang dulu secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiao Yan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan saya yang dulu, masalah perubahan misterius 3 misterius Skyfire akan diputuskan oleh kepala lembah. Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua, puncak kelas Douzong. Dia berada pada level yang menakutkan, hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Douzong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa elder kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu, Tang Zhen samar-samar tertawa. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan Skyfire Tri Mysterious Cheng kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiao Yan bahkan berhasil membunuh seorang penatua dari Wind Lightning Northern Pavilion. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya itu bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya. Bukan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua menghadapi beberapa kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua itu. Namun, dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala pavilion utara Wind Lightning Fei Tian. Dia akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak saat mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kalian berdua dan Xiao Yan. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus mengizinkan Huo'er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap sudah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus, namun Xiao Yan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu cocok. Elder kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, saya pikir saran dari elder ketiga itu tidak buruk, itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiao Yan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil. Ekspresi gatal untuk melanjutkan yang muncul di wajah Tang Huo'er menegang. Dia dengan marah melirik elder kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulinya sampai babak belur. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat elder kedua tidak setuju dengan sarannya. Hatinya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata manis. Kepala lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan Elder Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Douzong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah Anda yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah elder ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini hari ini, kemungkinan dia tidak akan dapat dengan lancar mengambil Skyfire Tri Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley. Karena ini masalahnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian,
Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Douzong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak sebesar yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik dua sesepuh yang bersuka cita di sampingnya dan mengangguk tanpa daya. Dia berkata, "Karena kamu telah membuat pilihan ini, diriku yang dulu tidak memiliki metode lain. Anda hanya punya satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan Skyfire Tri Mysterious Cheng tidak memiliki hubungan dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda memiliki rencana Anda sendiri." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Bintang 8 Douzong mungkin kuat, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain. Tetapi ketika harus bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, yakinlah bahwa aku yang dulu sadar bahwa dia telah membantu Burning Flame Valley. Oleh karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire Tri Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley, aku yang lama tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, pedantik dan keras kepala. Tetua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil, kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari biarkan mereka mengamati, ini akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari aula. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata, "Karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api yang terbakar atau teknik Dou yang bahkan tidak termasuk dalam kategori tingkat atas jika Anda gagal dalam ujian." Petik 2. Itu tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah ujian sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang karenanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku yang lama tidak dapat mengambil wajahku." Jangan lupa Madduleh di subscribe Sangkyu. Area di luar aula adalah sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan indah. Sekilas, pandangan seseorang akan meluas sampai ke tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepinya, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar, ekspresinya tenang, tetapi doki di tubuhnya mulai perlahan melonjak, perasaan dipenuhi dengan energi tersebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah Burning Flame telah berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen, Tang Huo'er serta 2 sesepuh. Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak murid Burning Flame Valley, cukup banyak dari murid-murid ini yang melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Karenanya, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan di aula besar dipenuhi dengan sosok merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap sesepuh berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen.
Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah tuanya menampilkan senyuman tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiao Yan seperti di surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor terkait Xiao Yan, ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak ortodoks sama sekali tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening saat dia melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya menoleh ke Xiao Yan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat, namun, dari perspektif Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak selengkap binatang buas prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Benar-benar orang yang keras kepala, Tang Zhen hanya bisa menghela nafas saat melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara dengan senyum tipis, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. "Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan saya yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. The Skyfire Tree Mysterious Cheng juga akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda gagal untuk bertahan, itu hanya berarti Anda tidak memiliki kesamaan dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun, Anda masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode Qi kelas tinggi atau keterampilan Do dari Burning Flame Valley." Beberapa murid dari Burning Flame Valley segera meledak ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata yang tidak percaya menatap Xiao Yan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis Xiao Yan, menjadi alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang itu kuat. Wu Chen adalah elder ketiga dari Burning Flame Valley. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar darinya. Namun pemuda ini, yang terlihat seumuran dengan mereka, benar-benar berpikir untuk melawannya. "Tidak perlu pengingat Elder Wu. Jika saya gagal bertahan, si kecil saya akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan Do lainnya." Xiao Yan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiao Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah Skyfire Tree Mysterious Cheng mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja. Bahkan jika reputasinya memburuk, bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia atas Burning Flame Valley mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut mengambil langkah maju. Doki yang luar biasa agung dan merah menyala keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Doki yang merah menyala itu seperti awan api yang merembes ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia memandang Xiao Yan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan. "Apakah kamu siap?" Xiao Yan dengan lembut mundur 2 langkah. Doki mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang." Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Doki yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit. Wu Chen mengambil langkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid Burning Flame Valley biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiao Yan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar, itu mungkin bagi mereka untuk secara samar-samar melihat sosok merah menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat tiba-tiba. Xiao Yan menyipitkan matanya, cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Ledakan tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiao Yan. Segera, itu membawa suara yang rendah dan dalam saat menembus dadanya. "Bayangan, ini pasti gerakan 3000 petir dari paviliun petir angin, kan? Itu unik."
Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia mengeluarkan senyum dingin dan menghancurkan bayangannya. Api bertahan di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Xiao Yan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Wu Chen memang layak menjadi elder ketiga dari Burning Flame Valley. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan. Namun, setelah serangan sebelumnya, Xiao Yan bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen secara samar-samar, tampaknya lebih rendah dari Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari serangan Fei Tian. Jika Xiao Yan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiao Yan baru saja muncul saat sebuah peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba melewati pakaian di dekat perut Xiao Yan. Doki panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiao Yan terasa sedikit sakit. Tangan kapas yang murni sebelum Xiao Yan bisa dengan cepat menarik kembali setelah menghindari tangan besar ini, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah yang berapi-api itu secara aneh meluas hingga setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam pinggang Xiao Yan. Bang, suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiao Yan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berguling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulutnya. Skill aneh Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Xiao Yan. Dia samar-samar berkata, tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan Dao kelas tinggi dari Burning Flame Valley. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengulurkan tangannya sesuka hatinya. Ini akan bisa mendapatkan efek yang cukup unik saat bertarung dengan orang lain. Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari Burning Flame Valley. Taktik ini memang mengagumkan. Xiao Yan mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam yang telah memasuki tubuhnya dengan metode paling kasar dan kejam yang bisa dilakukan. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiao Yan yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan membuat lawan lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika orang lain dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun, sekilas, mengapa Xiao Yan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol. Sepertinya aku yang dulu juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti doki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion. Saya ingin melihat apakah tangga batu penghancur langit di lembah api yang terbakar lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petir mereka lebih baik. Wu Chen tertawa, kaki kanannya, tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah. Bang, suara teredam muncul, batuan keras di bawah kaki Wu Chen retak, tubuhnya mengeluarkan suara ci karena anehnya menghilang. Keseriusan di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksif dan bayangan muncul.
Sosok manusia berwarna merah menyala membawa dentuman sonik yang rendah dan dalam saat ia bertabrakan dengan kejam dengan bayangan seperti tank berbentuk manusia, bayangannya langsung runtuh. Sosok manusia merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah meleset. Ledakan sonik meledak di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berwarna merah menyala sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kecepatan yang sangat cepat, ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah itu yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dou yang telah ditampilkan Wu Chen mungkin tidak secepat dan sefleksibel gerakan 3000 petir. Tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Seorang penguasa berat muncul di tangan Xiao Yan sementara urat di lengannya berdebar kencang. Dia mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, api 6 gabungan. Langkah pertama yang digunakan Xiao Yan adalah gerakan terkuat dari penguasa pengaliran tubuh bersama 6. Dia tidak menahan apapun karena Xiao Yan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 Dou Zong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu disertai oleh angin yang tak tertandingi saat itu dengan cepat menebas. Itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul, tangan besar yang penuh dengan cahaya merah dengan kejam menghantam penguasa berat sementara Douki yang merah menyala melonjak. Dentang, suara logam yang jernih bergema di langit. Segera, kekuatan beriak yang kuat menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok itu terbang mundur di depan tatapan cemas pada semua orang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Bang, dinding di belakang Xiao Yan telah tertekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya terguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8 Dou Zong. Keberanian seperti itu benar-benar menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi, Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah. Panas liar dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang terasa mati rasa. Ketika para murid dari Burning Flame Valley di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan untuk menanggung serangan sengit Wu Chen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan napas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan bisa bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8 Dou Zong pasti dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah Central Plains. Tang Huo'er di samping juga dengan lembut mengangguk. Matanya mengandung kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda yang sebaya dengannya ini sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya pecah menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara lemah, "Ini bukan Dou skill yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, jarak di antara kekuatan kita terlalu besar. Sepertinya bahkan saya tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah." Hati Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah bintang Dou Zong 8. Jika Xiao Yan tidak secara serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya.
pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit milik orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak secepat gerakan 3.000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya saya harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Doki yang agung dan hijau giok memenuhi seluruh tubuhnya. Doki ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Doki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum, ekspresi sombong yang sulit disembunyikan hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan api menyala di atasnya. Tangannya yang besar terkepal dan ruang sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara swoosh dan dentuman sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah dan gerakan 3.000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Meninggal dunia, sosok merah tiba-tiba tepat saat Xiao Yan mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali, ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah berwarna merah cerah di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas murni yang Wu Chen. Refleksmu tidak buruk, namun Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiao Yan yang dengan cepat menarik diri dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak celah antara bintang 8 Douzong dan bintang 1 Douzong. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3.000 petir, kemungkinan Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi yang hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Setidaknya, Xiao Yan masih bisa membalas sedikit meski dia tampak sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kilatan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan saat dia dengan cepat mundur. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa trik sederhana sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja hendak mengisi ke dalam debu yang meresap ketika sesosok muncul dari dalamnya. Setelah itu, cahaya perak berkedip dan dia segera kabur. Kamu ingin melarikan diri? Meskipun sosok itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin keluar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu nafas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya berapi-api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan kuat menghantam sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat membuat Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak sesepuh Burning Flame Valley memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutupi mulut kecilnya. Dia tidak berharap Xiao Yan untuk mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiao Yan
yang telah mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar terdengar. Akui kekalahan. Jika aku yang dulu ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyuman aneh saat dia berkata dengan suara serak, 9 pertukaran. Wu Chen kaget saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu berangsur-angsur menipis. Sosok samar-samar perlahan keluar dari situ. Segera, wajah familiar yang memasang senyuman itu muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual, ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela-sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen pergi. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan bisa mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa. Xiao Yan ini benar-benar licik. Wu Chen sedang melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Aku yang dulu memang meremehkanmu. Namun, Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan." Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen saat kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak wajah karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah cerah itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar tindakan pengganggu untuk menggunakan dou skill yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Kepala lembah-lembah api yang terbakar ini benar-benar marah kali ini. Tetua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi di hadapan tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan amukan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Dia menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Apalagi, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar, kejam di bawah pengaruh api doki yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi tengah. Segera setelah itu, jari kakinya tiba-tiba menekan. Bang, suara keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api yang ditembakkan seperti kilat. Dalam beberapa saat, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah lamanya secara samar-samar memiliki ekspresi buas. Mendominasi Fire Demon palem tangan besar itu tertutup cahaya merah menyilaukan. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan saat itu menghantam dengan cepat ke arah Xiao Yan di bawah.
Xiao Yan mengangkat kepalanya, pandangannya pada warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyuman dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api 3 warna muncul. Teratai api 3 warna diputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Setiap kali berputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Munculnya teratai api memungkinkan semua orang merasakan dengan jelas energi alam yang tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Selain itu, suhunya juga naik dengan cepat. Fenomena yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi setiap orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi kaget di matanya. Teratai api 3 warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa agak familiar. Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan destruktif yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan teratai api 3 warna yang indah, Elder ketiga dari Burning Flame Valley akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, seorang bintang Douzong, akan dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan ini. Bahkan dia ditakuti, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiao Yan menakutkan, palem api setan yang mendominasi juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah berpengalaman dengan usia, tidak hanya tidak diguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju. Tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah ke-10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan di pihaknya akan membuatnya menjadi sangat sengsara karena teratai api 3 warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens saat pikiran ini melintas di hatinya. Doki yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang samar-samar ada di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya buru-buru menutup mata. Mendominasi telapak tangan iblis api, dunia yang membawa iblis api. Aura di dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan nyaring. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan cahaya kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Tetua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di pohon setan api yang mendominasi. Banyak tangisan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati ini. Mereka semua dengan jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Douzong-nya. Selain itu, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Douzong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Jarak antara bintang 1 dan bintang 8 Douzong bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh barang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala membumbung di atas kepalanya. Dia benar-benar tidak menyukai Wu Chen. Dia sepertinya benar-benar berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama tes pertukaran 10 ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiao Yan berhasil mendapatkan Skyfire Tree Misterius Cheng itu.
Serangan Wu Chen semuanya sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiao Yan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena Anda tidak ingin saya memiliki waktu yang mudah, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Ekspresi ganas melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba ditembakkan. Wu Chen meraung marah saat teratai api melesat mendominasi Fire Demon Seal. Raungan baru saja terdengar ketika segel merah api misterius itu segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang angkasa berguncang karena kekuatannya yang menakutkan saat itu meluncur ke bawah dengan cara seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna itu melayang berdekatan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiao Yan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat menjadi sunyi saat keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terhenti saat ini. Bang, keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Setelah itu, badai energi yang menakutkan bahkan seorang elit Douzong langsung muncul di tempat keduanya bertabrakan. Gruk, badai energi baru saja muncul ketika ekor energi yang berputar cepat dengan keras berayun ke tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampak menerima pukulan berat saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan talinya dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras, menggosok dan membuat bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian, apakah mereka perlahan berhenti? Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini meningkat, tetapi juga membangkitkan energi, menjadikannya liar dan ganas. Tidak ada yang berani secara acak menyerap energi ini ke dalam tubuh seseorang saat ini. Badai energi yang sangat besar itu berukuran lebih dari 1000 kaki. Itu tampak seperti badai yang menyebar di langit. Tekanan ganas dan keras yang turun dari badai menyebabkan ekspresi dari mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh patah setelah terkena kekuatan. Semua sesepuh dari Burning Flame Valley di depan aula besar, termasuk tetua kedua, menghirup udara dingin yang dalam. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tang Zhen tegas, tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah ujian, tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh Burning Flame Valley. Jika saya tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan Burning Flame Valley akan berubah menjadi kekacauan oleh hal ini. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas perlahan setelah terdiam sesaat. Dia melirik ke elder kedua di sampingnya. Tetua kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat marah Tang Zhen. Namun, sebagai penatua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Bagaimanapun, perubahan misterius 3 misterius Skyfire bukanlah hal yang biasa. Tang Zhen mengabaikan senyum pahit di wajah elder kedua. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampak telah langsung berteleportasi di depan badai energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba menariknya terpisah. Dengan tindakan menarik ini, retakan, berukuran lebih dari 100 kaki, segera terbentuk di angkasa. Garis retakan itu mengandung kegelapan tak berujung, yang menyebabkan seseorang merasa takut. Merobek ruang, kemampuan yang menggetarkan jiwa ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli utama di kelas Douzun.
Pergilah tangan Tang Sen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkannya. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya, itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retakan hitam gelap. Badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial saat itu dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap, itu benar-benar lenyap. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitarnya dari Burning Flame Valley akhirnya menghela nafas lega setelah melihat benda menakutkan itu menghilang. Mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Jika Tang Sen tidak ikut campur hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Sen menghembuskan napas setelah menghabiskan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar ke bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang mendominasi api Demon Palem. Tidak mungkin itu menciptakan badai energi yang menakutkan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api terbakar saya telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini sungguh luar biasa. Tang Sen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiao Yan kemungkinan besar sudah memiliki seorang guru agar dia bisa mencapai level seperti itu. Segera, kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Sen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, mereka berdua berjuang sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Sen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara samar. Wu Chen yang tampak sengsara terkejut saat mendengar suara Tang Sen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka akan kalah dari generasi yang lebih muda, hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar membentuk rasa dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia terseret ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, berakhir dengan luka serius. Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat. Namun, ada panas yang lebih besar darinya. Saat itu, teratai api 3 warna tidak dapat melakukan apapun pada bintang Douzong 8. Sekarang, bagaimanapun, itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk menghadapi seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Sen beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen telah kalah, menurut aturan, Skyfire Tree Mysterious Cheng seharusnya menjadi milikmu. Selamat, Yuhu, Thank you, Assalamualaikum.